Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 69 Pil Dewa. Hanya dalam beberapa menit, kulit Yulia Wang menjadi lebih kencang, dan rambut putih di antara rambutnya menjadi hitam, coraknya kemerahan, dan dia 10 tahun lebih muda. Tadinya menganggap Thomas Kin hanya promosi saja. Bagaimanapun juga, orang yang menjual produk perawatan kesehatan mengatakan bahwa produk perawatan kesehatan mereka sangat efektif, tetapi sebenarnya tidak terlihat efek khusus. Tapi pil Thomas Kin benar-benar luar biasa. Setelah meminumnya kurang dari beberapa menit, Yulia Wang benar-benar terlahir kembali. Ia lebih muda dan lebih cantik dibandingkan saat menjadi istri orang kaya 10 tahun lalu. Thomas Kin berkata, pengencangan kulit hanyalah efek tambahan dari pil ini. Bibi Wang pergi ke toilet barusan. Itu sebenarnya adalah proses detoksifikasi. Efek ini akan terlihat dalam beberapa hari ke depan. Setelah beberapa hari, kamu akan merasakan tubuh seringan burung walet, benar-benar 10 tahun lebih muda. Yulia Wang sangat gembira. Dalam 10 tahun terakhir, dia telah mengalami banyak penderitaan, dan sama sekali tidak peduli dengan perawatan kulit. Dibandingkan dengan teman-teman sebaya, dia jauh lebih tua. Tapi sekarang pil ini membuatnya 10 tahun lebih muda, ini sangat langka. Aku juga coba. Andrei dengan cepat meminum pil tersebut dan tidak sabar untuk mencoba efeknya. Benar saja, ketika dia pergi ke toilet dan keluar, Andrei jauh lebih muda. Meskipun tidak terlihat sejelas Yulia Wang, tetapi rambut putih dan kerutannya hilang, yang membuat Andrei sangat energi dan menghilangkan keadaan dekaden sebelumnya. Hati Imelda tergerak, mengambil pil itu dan meminumnya. Beberapa menit kemudian, Imelda mengerutkan kening dan keluar dari toilet, cemberut, agak bingung. Kenapa aku? Tidak ada yang berubah. Thomas Kin berkata, adik Imelda memang cantik alami, jadi terlalu sedikit ruang untuk perbaikan. Imelda tersipu, sedikit malu. Kalau begitu sia-sia aku makan. Nyatanya, tidak sia-sia juga. Imelda merasa kulitnya lebih kenyal, dan tubuhnya sepertinya membaik, tubuhnya transparan dan sangat segar. Pil ini benar-benar dewa. Thomas, pil dewa seperti itu, harganya pasti sangat mahal, kan? Thomas Kin berkata, biayanya tidak mahal, tapi repot dalam pembuatannya. Guru aku hanya memiliki satu tungku pembuatan pil dan belum diwarikan kepada aku, jadi aku saat ini tidak bisa membuat pil. Jika ada kesempatan, aku bisa membeli tungku pil, maka bisa buat pil sebanyak yang diinginkan. Mendengar apa yang dikatakan Thomas Kin, mereka bertiga jadi tenang. Jika pilnya sangat mahal, akan terlalu boros dimakan seperti permen kacang oleh mereka. Andrei memegang pil terakhir dengan senyum di wajahnya. Dengan pil ini, penyakit ayahnya akan sembuh. Ayo pergi. Mereka berempat naik taksi pergi ke rumah keluarga yang sudah tidak didatangi selama 10 tahun. Melihat pintu yang akrab dan juga asing ini, mereka bertiga merasakan ledakan emosi. Berjalan ke gerbang, banyak orang dari keluarga ada di halaman. Kakak pertama kembali. Seorang wanita paruh baya bergegas menyambut dengan tersenyum dan ramah. Imelda sedikit malu, tapi karena memilih untuk melupakan masa lalu, dia tetap menyapa. Bibi ketiga. Imelda, aku sudah 10 tahun tidak melihatmu, sudah tumbuh secantik ini, masuklah, ayah sudah lama menunggu kalian. Semua orang mengikuti Andrei ke dalam rumah. Di ruang tamu, seorang lelaki tua kurus duduk di kursi utama dengan kulit agak pucat, tidak terlihat sehat. Ada seorang pria duduk di sampingnya, yang seumuran dengan Andrei, dan terlihat agak mirip.
Itu adalah adik laki-laki Andre Ye, Richard Ye, anak kedua dari keluarga Ye. Melihat Andre Ye kembali, Richard Ye bangkit dan memanggil kakak. Meskipun dia memanggil kakak pertama, dia tidak menunjukkan banyak rasa hormat, terlihat hanya sekedar memanggil. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 70 kamu yang untung. Andre Ye tidak peduli, bagaimanapun juga, dia dapat kembali ke keluarga Ye kali ini terutama karena ayahnya sudah tua dan kesehatannya buruk. Ayah. Boston Ye mengangguk, baguslah Andre sudah kembali, duduklah. Seluruh keluarga Ye duduk di posisi masing-masing, seolah-olah mereka sedang rapat. Boston Ye batuk beberapa kali dan berbicara lebih dulu. Andre, sudah menyulitkan kalian bertahun-tahun ini. Andre Ye berhati lembut, hanya dengan satu perkataan perhatian saja sudah membuat dia tersentuh. Tidak masalah bagi kami yang masih muda untuk sedikit menderita, tapi ayah Anda harus menjaga diri. Boston Ye dengan tersenyum enggan berkata. Dalam beberapa tahun terakhir kamu menderita di luar, kehidupan keluarga Ye juga tidak mudah. Apa yang dikatakan Boston Ye benar, bahkan jika mereka benar-benar terpisah dari keluarga Andre Ye, kehidupan keluarga Ye mereka telah anjlok, jauh dari kejayaan dulu. Siapa ini? Melihat Thomas Kin, semua orang di keluarga Ye sedikit penasaran, tidak pernah mendengar kabar Imelda Ye menikah. Andre Ye berpikir sejenak, tetapi tidak menyembunyikannya. Ini Thomas Kin. Thomas Kin. Semua orang di keluarga Ye kaget. Kakak, berani-beraninya kamu mengajaknya masuk. Bagaimana mungkin kamu pelupa seperti ini? Richard Ye berdiri, menatapnya dengan mata lebar. Wajah Andre Ye sedikit masam, kamu kakak tertua atau aku kakak tertua? Kapan giliran kamu untuk mengajari aku? Richard Ye dengan dingin mendengus, apa yang bisa dilakukan oleh seorang kakak tertua? Kamu tahu seperti apa keluarga Ye kita sekarang. Kamu juga anggota keluarga Ye. Jika keluarga Ye kita hancur, kamu pikir kamu bisa hidup dengan baik? Di bawah sarang rusak, adakah telur yang utuh? Andre Ye mengerutkan kening, adik kedua, apa maksudmu? Boston Ye berkata, sudah, jangan bertengkar. Adik kedua agak tidak sabaran, tapi bisa dimaklumi. Belakangan ini, keluarga kita Ye mengalami sedikit masalah. Pabrik Dalong mungkin akan bangkrut. Andre Ye mengerutkan kening, pabrik Dalong. Mengapa bangkrut? Pabrik Dalong ini didirikan oleh Andre Ye pada awalnya, dan juga yang paling sukses di antara semua industri keluarga Ye. Sayangnya, ketika Andre Ye diusir dari keluarga Ye, industri tersebut secara alami bukan miliknya. Boston Ye menghela nafas. Dalam 2 tahun terakhir, semakin sedikit keluarga besar yang mau bekerja sama dengan kita, bahkan bank tidak mau memberikan pinjaman kepada kita. Jadi adik kedua mencoba menggadaikan pabrik untuk mendapatkan pinjaman uang dalam jumlah besar untuk biaya produksi. Tetapi penjual mendadak berubah pikiran, menolak untuk bekerja sama dengan kita. Kita tidak hanya harus menghadapi pinjaman bank yang besar, tetapi juga menghadapi berbagai pembatalan kontrak, dan adik kedua kemungkinan besar akan masuk penjara. Andre, kamu juga tahu bahwa adik kedua adalah tulang punggung keluarga kita. Sekarang seluruh keluarga mengandalkan adik kedua untuk hidup. Jika dia masuk penjara, keluarga Ye kita akan berakhir. Andre Ye mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Ye sudah menjadi seperti ini. Ayah, aku juga tidak berdaya. Kamu tahu bahwa aku sudah hidup miskin bertahun-tahun, tidak terlalu kaya dan tidak mampu mengeluarkan uang. Boston Ye berkata, kamu tidak perlu repot pikirkan soal uang, kami ingin mengembalikan pabrik Dalong atas nama kamu. Sebelum Andre Ye berbicara, Yulia Wang sudah mengerti. Apa maksudmu membiarkan suami aku sebagai putra pertama untuk menanggung kejahatan? Tidak mungkin. Boston Ye berkata, kalian tenang, bukanlah kejahatan besar jika tidak dapat membayar pinjaman bank.
Paling-paling hanya 3 sampai 5 tahun penjara. Saat kamu ada di dalam, kami juga akan mengaturnya dengan baik, tidak akan membuat kamu menderita. Apalagi setelah kamu keluar, keluarga Y tidak hanya akan mendapatkan kembali status kamu, tetapi juga akan memberikan aset puluhan juta aset untuk dikelola kamu. 5 tahun penjara, ditukar dengan aset puluhan juta. Andre, kamu yang untung untuk negosiasi ini. Bersambung.